diperiksa, ini jamaah dari mana? Dari Pulau Madura. Begitu dibuka, disangka narkoba, rupanya garam. Indahkah makanan kalau tidak ada garamnya? Enggak indah. Enakkah makanan kalau enggak ada garamnya? Enggak enak. Tapi kalau kebanyakan garam, tambah air lagi. Saudara yang dimuliakan Allah. Jadi kalau hidup ini ada cemburu-cemburunya, ada sakit hatinya, itu hanyalah garam-garam kehidupan. Betul? Mau dapat? Ya Allah, selamatkanlah kami semua. Semua yang hadir ini insya Allah keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Ustadz Abdul Somad dari mulai hari Jumat sampai hari Sabtu, hari Ahad, hari ini hari Senin pagi. Hari apa ini? Hari Senin. Ini tausiah terakhir Ustadz Abdul Somad. Maksudnya bukan setelah ini mati. Kalaupun mati kita tidak bisa, tidak tahu. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak bisa ditunda walaupun sesaat, wa la yastaqdimun, tidak pula bisa dipercepat walaupun sesaat. Berapa banyak orang minta mati, ya Allah matikan aku, nggak mati-mati. Berapa banyak orang begitu pedenya, 4 sehat, 5 sempurna, treadmill, olahraga, jogging, mati. Kenapa kita masih hidup hari ini? Saya masih hidup hari ini karena saudara-saudari saya di Batu Ampar berdoa tiap pagi, petang, siang, dan malam. Ya Allah, sampaikan Ustadz Somad ke desa kami, sampaikan ke pondok kami, sampaikan ke kampung kami, sehatkan dia ya Allah. Setelah dia tausiah di tempat kami, terserahlah ya Allah. Jadi banyak jamaah yang nanya, ini Ustadz Somad tausiah pagi, tausiah siang, tausiah malam, tidurnya kurang, jalan sana, jalan sini, makanannya apa? Makanannya tanya Kiai Abdullah Ramli, disiapkan tadi di atas meja, durian montong. Masya Allah, tabarakallah. Saya di kampung saya, kalau makan kepiting itu ribetnya luar biasa. Bukanya, milih dagingnya, dikunyah rupanya tulangnya. Tapi di tempat pondok pesantren Ibnu Ramli, Masya Allah, kepitingnya sudah dikup. Nggak usah saya ceritakan, nanti nggak enak. Aduh. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada pondok pesantren ini ya Allah. Buat santrinya berlipat ganda melimpah ruah, sehingga tanah-tanah wakafnya mengalir pahala untuk para kiai, para alim, para ulama, hadratul muhtaramin wal mukarramin. Daftarkan anak Anda segera ke pesantren Ibnu Ramli sebelum tanggal penutupan berikut ini. Batu Ampar, hubungi nomor kontak berikut. Nanti videonya dipotong, kita akan upload ke Instagram yang followernya 7 juta itu. Maksudnya ini Ustadz Somad ini sombong sekali. Maksudnya yang belum follow. Saya kelihatannya tausiah di pesantren Ibnu Ramli yang ada di Batu Ampar, yang ada di Bangkalan, di Pulau Madura. Tapi saudara saya yang ada di Aceh, saudara saya yang ada merantau mencari nafkah di Jeddah, yang ada di Hong Kong, yang ada di Singapura, walaupun saya nggak bisa masuk, mereka tetap bisa menonton. Abdul Somad nggak bisa masuk, nggak apa-apa. Badannya nggak bisa masuk, nggak apa-apa. Tapi videoku masuk. Melalui apa? Saudaraku di mana-mana bisa menonton channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mana grup hadrohnya? Masya Allah, padahal kami baru pertama ketemu, nggak pernah latihan sebelumnya, tapi bisa serentak. Memang kalau sudah sehati sejiwa begitu.
Satu perasaan, satu rasa yang tak mungkin diungkapkan dengan kata-kata. Karena kata begitu miskin mewakili rasa. Andai ku ceritakan rasaku pagi ini, belum tentu sama. Mengapa? Karena rasaku belum tentu rasamu. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa saya bisa tiba-tiba puitis pagi ini ya? Allahu Akbar. Biasanya kita kalau tausiah itu tergantung suasana hati jamaahnya. Itu saya rasakan sendiri. Kalau saya tausiah di tempat orang yang hatinya kusut, wajahnya seperti jeruk purut, hatinya berkabut, itu saya pun tausiahnya ngebut. Pernah saya tausiah cuma 5 menit, habis 5 menit saya cabut. Karena ketika saya tausiah semuanya selfie, nggak ada hormat sama sekali. Saya pun pulang. Saya pernah tausiah cuma 10 menit. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Ketika kapan itu Pak Ustadz? Ketika mau buka puasa. Rasanya jarum jam nggak bergerak. Orang semuanya pada kusut, lapar, galau, kacau. Ada yang buka-buka handphone. Nah, tiba-tiba terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Karena azan maghrib sudah berkumandang. Gak lama datang panitia. Mohon maaf Pak Ustadz, itu azan handphone. Tapi di Batu Ampar, jamaahnya semuanya hatinya terbuka. Maka Ustadz Somad pun menyampaikan tausiah, lepas saja semuanya. Masya Allah. Jadi selama di pesantren Ibnu Ramli Batu Ampar ini, apa yang Ustadz khawatirkan? Nggak ada. Saya dikawal oleh banser, apa yang saya khawatirkan? Pandang kanan banser, kiri banser. Terus nggak ada cemas sama sekali. Ada beberapa kecemasan. Apa dia? Ngeri jatuh ke bawah. Itu makanya dari tadi saya nggak bergerak. Di tempat lain saya ceramah jalan-jalan. Ini nggak berani, ini kan sampai jatuh. Sakitnya nggak seberapa, malunya. Besok pagi keluar berita, Ustadz Somad jatuh di Batu Ampar. Nauzubillah, nauzubillah. Ibu-ibu yang di bawah jangan khawatir. Walaupun saya pakai sarung, saya pakai celana panjang. Mana tahu nanti di komen orang di Instagram macam-macam. Semuanya kebaikan. Masya Allah, tabarakallah. Pertemuan kita ini pertemuan yang memanjangkan umur dan melapangkan rezeki, insya Allah. Anak Pak Kiai libur kemarin dari Kairo, pulang sekarang belajar ke Al-Azhar, Fakultas Usuluddin, jurusan tafsir. Nangis. Kenapa? Kenapa acaranya nggak dibuat ketika saya sedang di rumah? Tapi beliau insya Allah bisa menyaksikan langsung dari Kairo live, insya Allah. Amin. Ustaz Somad, kami di rumah waktu nonton live kok nggak lancar, paketmu habis. Hari ini semua yang hadir ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya. Hadisnya ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Ketika selesai acara pengajian, majelis ilmu, majelis taklim, maka apa kata malaikat? Qumu maghfuran lakum. Berdirilah kamu karena semua dosa kamu sudah diampunkan Allah. Pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Tapi hutang tidak. Jangan nanti pulang dari sini di besok pagi ada yang nagih, gimana hutangnya Mbak? Dosa kamu sudah lepas semuanya, berikut hutang-hutangnya. Kata siapa? Ustadz Somad. Enggak ada, saya enggak ada ngomong. Kalau enggak percaya, putar aja rekamannya lagi. Enggak ada. Hutang tetap dibayar. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW melihat ada orang yang mati syahid, lalu kata orang tetangga kawan sahabatnya, berbahagialah, hanian, selamat, kamu masuk surga. Kata Nabi, belum tentu. Kenapa? Karena kalau orang masih ada hutang piutang, sangkutan, dia akan dituntut di hadapan Allah. Lepaskanlah semua jamaah ini dari hutang piutang ya Allah. Banyak sekali yang berhutang ini. Enggak ada. Karena kita hidupnya tidak konsumtif. Lebih baik hidup sederhana, bersahaja, daripada kelihatan kaya tapi hutang keliling pinggang. Betul? Ini banyak orang kalau di rumahnya itu semuanya utang, kompor utang, panci utang. Pulang kampung gaya supaya orang kampung semuanya kaget terpukau. Wow, amazing. Padahal bunyi klaksonnya kredit.